Pemirsa, dengan bergabungnya ASN ke dalam komponen cadangan, maka diharapkan dapat memperkuat upaya pertahanan negara yang dilakukan oleh komponen utama yakni Tentara Nasional Indonesia. Berikut 4 fakta PNS jadi tentara cadangan. Yang pertama, ASN diharapkan bergabung dalam pasukan komponen cadangan sebagaimana program Kementerian Pertahanan membuka kesempatan seluruh warga negara Indonesia untuk bergabung dalam komponen cadangan nasional. Yang kedua, keikutsertaan ASN dalam pelatihan komponen cadangan sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan negara. Dan yang ketiga, hal ini bersifat sukarela. Yang keempat, PNS diharuskan lolos seleksi administrasi dan kompetensi. Selama berada di kegiatan ini, PNS tetap menerima gaji sebagaimana mestinya. Uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian. Pemirsa, Menteri Pan-RB Cahyokumolo menekankan bahwa aparatur sipil negara atau ASN tidak diwajibkan untuk mengikuti pelatihan komponen cadangan. Meski tak wajib, namun pejabat mengambil keputusan juga harus mendorong ASN yang memenuhi syarat untuk bisa ikut. Melalui SE ini, Cahyo menjelaskan dimaksudkan untuk dukungan bagi pegawai ASN mengambil peran dan mengikuti pelatihan komponen cadangan. Pemerintah Kabupaten Kudus mengaku siap jika harus mengirimkan aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil PNS untuk mengikuti program pelatihan militer sebagai komponen cadangan atau Komcat. Komponen tersebut merupakan tentara cadangan dalam mempertahankan negara. Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan pihaknya sampai saat ini juga belum mengetahui persis bagaimana program tersebut dijalankan. Sebab secara detail pihaknya belum menerima tembusan secara resmi. Pemirsa, aparatur sipil negara harus bersiap jadi komponen cadangan. Pemerintah telah mendorong mereka ikut pelatihan Komcat secara sukarela dan melalui seleksi. Kini kita akan membahas lebih jauh bersama Ibu Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat sore Ibu Christina. Sore Mbak April. Baik, Ibu Christina, sudah ada informasi atau tanggapan tidak dari rekan-rekan ASN ini yang diminta untuk jadi komponen cadangan? Ya, Mbak April, pertama-tama saya mau meluruskan dulu karena tadi sempat ada saya dengar akan dimobilisasi untuk perang ataupun bencana alam. Ya. Nah, Undang-Undang PSDN sendiri mengatur kalau mobilisasi ini hanya bisa dilakukan oleh Presiden, ya, dinyatakan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dalam hal seluruh atau sebagian wilayah NKRI dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Jadi bencana alam tidak masuk dalam keadaan darurat militer ataupun keadaan perang. Itu satu harus kita luruskan. Yang kedua, sebetulnya pengawasan pembentukan Komcat itu menjadi tupoksi kami di Komisi 1. Sementara Menpan RB ini kan menjadi mitra dari Komisi 2. Dan karena DPR saat ini masih dalam masa reses sampai 10 Januari yang akan datang, surat edaran Menpan RB ini sendiri dikeluarkan 27 Desember. Jadi terus terang saya masih menduga-duga apa yang menjadi reasoning dikeluarkannya surat edaran ini. Jika saya bisa berasumsi, yang pertama adalah bahwa komponen cadangan ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, dalam konteks ini tentunya ASN masuk dalam klasifikasi warga negara Indonesia. Dan pastinya seorang ASN akan berpikir beberapa kali ya sebelum mendaftarkan dirinya sebagai untuk mengikuti seleksi Komcat jika tidak ada instruksi dari atas. Kenapa? Karena mereka punya jabatan yang harus dipertahankan. Pasti mereka khawatir kalau saya ikut ini lalu bagaimana dengan posisi saya. Nah, surat edaran ini saya lihat memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak akan kehilangan posisinya, yang bersangkutan akan tetap menerima gaji, lalu hak-haknya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Jadi ini satu perspektif yang kita bisa lihat dalam tujuan untuk memberikan kesempatan kepada ASN selaku warga negara juga untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan atau seleksi komponen cadangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tugas utama ASN apa sih? Tugas utama mereka ini adalah pelayanan publik. Di surat edaran juga kita lihat bahwa selama mereka mengikuti pelatihan, jika terpilih nanti lolos seleksi selama 3 bulan, maka tugasnya akan dilakukan atau dikerjakan oleh pelaksana harian untuk menggantikan. Nah, konsekuensinya seperti apa?
apakah tugas-tugas itu akan bisa diselesaikan dengan baik? Lalu pelaksana harian ini apakah mereka akan melakukan double job, ya kan? Ataukah mereka akan menghentikan pekerjaan sebelumnya untuk melakukan ini? Ini kan juga mesti diperhatikan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga yang menarik juga adalah soal anggaran. Anggaran kita ini kan terbatas, Mbak. Di satu sisi nanti kita tetap harus menggaji hak gaji, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan untuk ASN yang sedang mengikuti pelatihan Komcat selama 3 bulan yang juga menerima sesuatu kan dari situ. Jadi ada konsekuensi 2 pos anggaran yang tetap harus berjalan simultan dengan ASN yang mengikuti seleksi atau pelatihan tadi. Lalu yang keempat tadi memberikan kesempatan. Saya paham sih kalau pastinya ASN tidak akan berani untuk mengikuti ini, konsekuensi dipecat dan lain-lain ya kan. Dan tadi jika tidak ada surat edaran. Jadi intinya sih kalau kita lihat dari beberapa asumsi saya di atas, sebetulnya ini masih perlu kajian mendalam. Dan kami juga sebagai Komisi 1 yang memang ruang lingkup tugasnya mengawasi soal pembentukan komponen cadangan, ya curious juga gitu ya. Kami bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya menjadi alasan dibalik penugasan ASN ini? Kalau saya liris dari beberapa pernyataan Menpan RB di berita-berita gitu ya, dibilang katanya program Komcat bertujuan untuk mendisiplinkan para pegawai pemerintah. Yang katanya ada penyalahgunaan wewenang, terpapar paham radikal. Untuk jadi Komcat itu ada persyaratannya kok. Yang pasti adalah setia pada NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45. Dan betul sukarela ya, Bu Christina? Sukarela betul, tidak ada kewajiban gitu. Tapi kalau misalnya alasannya dipakai untuk mendisiplinkan yang terpapar paham radikal, ya bukan itu sama sekali. Udah bertentangan dengan persyaratan basic yang harus setia berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Jadi itu menarik di situ. Lalu kalau untuk memperluas wawasan kebangsaan, kita sebetulnya punya satu lagi Mbak, yang namanya pembinaan kesadaran bela negara. Nah ini juga bisa dilakukan baik bagi pendidikan ya, jadi melalui sekolah-sekolah kurikulum, bisa juga untuk pekerjaan. Nah pekerjaan ini bisa masuk lembaga negara, TNI, Polri, dan lain-lain. Jadi mungkin bisa lebih tepat untuk masuk di situ kalau memang tujuannya seperti itu. Baik, selama ini sudah ada yang terdata 3.103 Komcat begitu Ibu Ristina. Baik. Selama ini tugasnya apa saja Ibu? Ya, jadi ini kan perekrutan batch pertama. Jadi pertama kali memang Menhan itu menyampaikan gagasan ya tentang perekrutan Komcat kepada kami dalam rapat kerja dengan Komisi 1. Jadi tadinya memang targetnya sedikit ambisius ya. Jadi begitu banyak, tapi tentunya disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki negara. Jadi batch pertama itu ingat saya disetujui anggarannya itu oleh Menteri Keuangan untuk 2.500 komponen cadangan. Itu yang untuk batch pertama. Nah ini berjalan. Nah sebetulnya kan memang apa sih gunanya Komcat? Filosofinya apa? Itu adalah untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dari komponen utama. Nah tapi ya itu tadi kita mesti lihat juga ancamannya itu seperti apa gitu. Kalau perang konvensional, perang terbuka sepertinya tidak dalam waktu dekat. Walaupun saya tidak menyatakan kita tidak harus siap untuk itu ya, tapi tidak dalam waktu dekat gitu. Dan apakah dengan komponen cadangan ini yang pelatihannya 3 bulan, mereka langsung bisa menjalankan tugas-tugas komponen utama atau membantu, ini kan juga masih debatable. Targetnya berapa sih Bu jumlahnya? Kalau saat ini yang kami dengar 2.500. Berarti sudah memenuhi kuota ya? Kuota target. Seharusnya kalau Mbak bilang tadi yang terdaftar, tapi apakah terdaftar ini sudah lulus seleksi dan akan memulai? Nah itu jadi satu lagi. Baik, sebenarnya kalau kita lihat urgensinya kita memiliki komponen cadangan ini begitu. Kalau melihat dari negara tetangga, Vietnam saja mempunyai 5 juta begitu. Apakah kita harus mengejar itu, Bu Christina? Tidak, saya tidak melihat ke situ sama sekali ya. Jadi karena banyak hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya kita bicara soal peremajaan alutsista, kita bicara soal peningkatan kesejahteraan prajurit. Nah itu bagi saya hal-hal yang lebih urgent. Tapi kita tidak bisa menegasikan memang ada amanat undang-undang yang minta agar komponen cadangan ini dipersiapkan juga. Karena itu tadi ancaman kan kita tidak pernah tahu ya apa yang terjadi. Jadi ini merupakan ancaman undang-undang yang konsekuensinya memang harus kita jalankan. Tapi bagaimana dan seberapa porsinya, nah inilah yang harus kita pintar-pintar ya melihat dengan realitas dan juga kemampuan anggaran kita. Baik, bicara soal bagaimana anggaran dan juga tentunya nanti ada benefit yang didapatkan oleh Komcat ini. Sudah sesuaikah Ibu menurut Anda? Kalau saya lihat sih apa yang didapat dengan pelatihan 3 bulan, lalu beban workload-nya, saya rasa sih sejauh ini cukup ya Mbak ya, saya bisa katakan ini cukup.
harapan mungkin ke depannya Komcat ini bisa menjadi apa atau mungkin bisa membantu pertahanan negara dengan fungsi tugas yang seperti apa, Ibu? Saya pikir kita harus rasional. Jadi itu satu hal. Jadi kita lihat tadi dengan kesanggupan kita saat ini, lalu kita juga lihat ini ada perintah undang-undang yang kita harus lakukan. Ya kita harus bersikap apa ya? Kita harus cerdas lah ya menyikapi ini. Kita harus siap, yes, tapi kita juga perlu mendahulukan hal-hal lain yang lebih penting. Dan tadi soal ASN bersiap jadi komponen cadangan ini tentunya akan menjadi agenda kami rapat kerja nanti untuk dipertanyakan apa sih reasoningnya, apa sih urgensinya. Ada pesan untuk para ASN kita yang kita tahu ini adalah bersifat sukarela dan mungkin bisa untuk memacu para ASN untuk bisa mendaftar sebagai Komcat. Saya rasa ASN dengan tugasnya sebagai pelayan publik itu sudah berjasa ya Mbak ya. Jadi saya mungkin akan lebih fokus untuk melakukan itu dengan sebaik-baiknya dan tentunya juga memberikan kesempatan jika perlu diperkuat dalam pendidikan bela negara tadi yang memang bisa dilakukan untuk ASN maupun lembaga-lembaga lainnya. Baik, terima kasih Ibu Christina Riyadi, anggota Sama-sama. Komisi 1 DPR RI sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News Now.